Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah, mauqifuhu min asra badrin, sikap Rasulullah terhadap para tawanan ahli Badar. Al-wajhus sadis, sisi yang ke-7 yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak salah dalam mengambil keputusan untuk para tawanan perang Badar, di mana beliau memilih pendapat Sayyidina Abu Bakar dengan mengambil tebusan dari para tawanan ahli Badar. Kaifa yuhkamu bi annahu sallallahu alaihi wasallam akhta'a fi asra Badrin. Bagaimana bisa dihukumi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah akhta'a salah fi asra Badrin, pada para tawanan ahli perang Badar, ma'annahu sallallahu alaihi wasallam umira ayyukhayyira ashabahu fi dzalika. Padahal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umira, telah diperintahkan, ayyukhayyira, untuk memberikan pilihan ashabahu kepada para sahabatnya, fi dzalika, tentang hal itu, fi dzalika fi asri badrin, fi asra badrin. Rasulullah telah diberi oleh Allah SWT pilihan, telah diperintah untuk memberikan pilihan kepada para sahabatnya mengenai para tawanan perang Badar itu mau dibunuh ataupun mau diambil tebusan. Ini ya pilihannya yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Tsumma amila bi muqtaba dzalika. Kemudian beliau melakukan sesuai dengan pilihan tersebut, sesuai dengan pilihan para sahabatnya. Artinya beliau Rasulullah tidak memutuskan sendiri, tetapi bermusyawarah, meminta pendapat para sahabatnya, dan beliau melakukan sesuai pilihan para sahabatnya. Faqad rawat Tirmidzi wan Nasa'i wa Banu Hibban wal Hakim bi isnadin sahihin. Sungguh Al-Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim telah meriwayatkan sebuah hadis bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Sayyidina Ali karramallahu wajha, dari Sayyidina Ali karramallahu wajha wa radhiyallahu an, qala, beliau Sayyidina Ali karramallahu wajha berkata, jaa Jibrilu alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin. Telah datang malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Badar, di hari perang Badar. Ini setelah perang Badar itu, ya, Jibril datang atas perintah Allah menemui Rasulullah. Faqala lahu, lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah, khayyir ashabaka fil usara, insya'u al-qatla wa insya'u al-fida'a. Berikan pilihan pada para sahabatmu. Ini ucapan Jibril
alaihissalam kepada Rasulullah, khair, berikan pilihan ashabaka kepada para sahabatmu fil usara, tentang para tawanan perang Badar. Insya'u, jika mereka mau, para sahabat, al-qatla, membunuh, ya, jika mau dibunuh, ya. Wa insya'u al-fida'a, jika mereka mau, mereka bisa menebus, memberikan tebusan. Antara membunuh, dua pilihan yang diajukan, diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk tawanan perang Badar itu. Rasulullah disuruh memberikan pilihan pada para sahabatnya, dibunuh ataupun diberi tebusan, dua. Ala ayyu qatal minhum ay ashaba fil amil muqbil mithlahum, dengan apa pilihan yang kedua, jika mau ditebus, ala yuqtal minhum, dan nanti akan dibunuh dari mereka para sahabat pada tahun yang akan datang, mislahum, seperti mereka, ya, kan seperti mereka. Jadi ada dua pilihan. Pertama, mereka dibunuh semua, dan yang kedua, mereka diberi tebusan. Tapi nanti kalau diberikan tebusan, di tahun yang akan datang, sebagian para sahabat akan menerima konsekuensinya, akibatnya, sebagian mereka akan dibunuh tahun depan. Artinya sudah diprediksi, diprediksi oleh malaikat Jibril bahwasanya tahun depan sebagian para sahabat akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, yang tepatnya pada perang Uhud itu. Faqalu, ay as-sahabah, akan dibunuh di antara mereka, ay as-sahabah, maksudnya para sahabat akan terbunuh nanti di tahun depan, fil amil muqbil, pada tahun yang akan datang, mislahum, seperti mereka, mislahum, seperti mereka para tawanan. Faqalu, kemudian para sahabat berkata, setelah diajukan tawaran ini kepada para sahabat, sahabat berkata, nakhtar al-fida, kami lebih memilih memberikan tebusan, biarkan mereka menebus diri mereka, wa yuqtal minna, dan dibunuh di antara kami. Jadi para sahabat rela mati untuk memperoleh syahadah ini, tidak apa-apa, berikan tebusan. Jadi seandainya mereka, para sahabat, memilih, pertama kan pilihannya para tawanan ini dibunuh semua, tetapi nanti tidak ada korban di antara sahabat, tidak ada korban. Tetapi kalau mereka memilih ditebus, nanti yang ditebus ini akan balas dendam, dan para sahabat nanti akan mati tahun depan. Mereka, para sahabat, tidak memilih untuk agar mereka tawanan itu dibunuh, tetapi malah mereka biar ditebus dan kami rela mati nanti tahun depan, ya. Itu kata riwayat ini, ya. Wa yuqtal minna, dan dibunuh dari kami, ay yuqtal minhum sab'una raghbatan fi syahadati fi sabilillah taala. Artinya dibunuh dari para sahabat 70 orang raghbatan, karena menginginkan mati syahid di jalan Allah. Dalam riwayat, dalam para sejarah kan juga mengungkap bahwa dalam perang Uhud, ya, sekitar 70 orang sahabat yang terbunuh ketika itu. Ini kekalahan pertama dan terakhir Rasulullah dalam perang itu. Perang dari 27 ghazwah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Satu kali Rasulullah mengalami kekalahan, dan kekalahan pertama sekaligus terakhir, terbesar. Bahkan diisukan ketika itu Rasulullah sudah wafat, diisukan. Wa inda Ibnu Sa'ad min mursali Qatadah, dan menurut Ibnu Sa'ad dari hadis mursalnya Imam Qatadah, qalu, para sahabat berkata ketika diberikan tawaran, dua tawaran tadi, para sahabat berkata, bal nufadihim panaqwa bihim alaihim, bahkan kami akan menebus mereka, sehingga kami akan menjadi kuat bihim, dengan sebab mereka,
alaihim, atas mereka. Wa yadkhulul amul qabil minna al jannah sab'una. Wa yadkhul al ama al qabila minna al jannata sab'una. Fafaduhum, dan akan masuk tahun yang akan datang dari kami ke surga 70 orang. Fafaduhum, lalu mereka para sahabat memberikan tebusan kepada mereka, mereka para tawanan. Nah, ketika diajukan dua tawaran, mau milih tawanan ini dibunuh semua ataupun dibebaskan dengan tebusan, tetapi dengan catatan kalau mereka dibebaskan dengan tebusan, akan memakan korban 70 orang nanti di tahun yang akan datang. Justru para sahabat memilih yang kedua ini, biar mereka dibebaskan dengan tebusan, dan kami, diantara kami ada yang mati syahid 70 orang nanti di tahun depan masuk surga. Ini bentuk kerinduan para sahabat itu pada mati syahid, surga. Mereka rela mati untuk membela agama Islam. Itu para sahabat Nabi, mereka korbankan nyawa mereka untuk Islam, untuk Rasulullah, untuk Allah dan Rasulnya. Tidak takut mati para sahabat. Qala al-Hafidz al-Qastalani, al-Imam al-Hafidz al-Qastalani mengatakan, wa hadza dalilun ala annahum lam yaf'alu illa ma adina lahum fihi. Hadis yang telah diriwayatkan tadi, hadis sahih tadi, kata Imam al-Qastalani, menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat tidak berbuat, lam yaf'alu, tidak berbuat, tidak melakukan apapun illa ma adina lahum fi, kecuali sesuatu yang telah diizinkan untuk mereka. Fihi fi syai' fima. Artinya mereka para sahabat itu tidak melangkah, tidak melakukan sesuatu kecuali perbuatan yang mereka sudah diizinkan untuk melakukannya. Ada izin langsung dari Allah dan Rasulnya. Mereka tidak bergerak sendiri tanpa ada izin Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam menentukan tawanan perang mau diapain pun nunggu izin. Setelah ada izin dari Allah SWT baru mereka melakukan. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita sebutkan sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardi turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirata. Maka nabiyin, tidaklah seorang nabi memiliki tawanan perang hatta sampai yuthkhina, ia melumpuhkan fil ardi, di muka bumi, melumpuhkan musuh. Yuthkhin melumpuhkan musuhnya fil ardi, di muka bumi. Jadi tidaklah seorang nabi itu memiliki tawanan perang sampai dia berhasil melumpuhkan musuh di muka bumi. Artinya ketika berhasil melumpuhkan para musuh, baru dari musuh yang dilumpuhkan itu ada mereka memperoleh tawanan perang. Turiduna aradad dunya, kalian menginginkan harta benda dunia. Wallahu yuridul akhirata, sedangkan Allah menghendaki akhirat. Nah, ini dalam ayat ini secara zahir seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala menegur sebagian sahabat yang menginginkan dunia dengan tebusan. Dengan orang kafir menebus dirinya, kan otomatis kan banyak harta yang masuk dari tebusan-tebusan itu, ya. Secara zahir. Sementara Allah menginginkan akhirat, kalian menginginkan dunia, sementara Allah menginginkan ini secara zahir. Ayat ini Allah menegur para sahabat. Nah, apa maksud dari ayat ini? Nah, itu ada penjelasan tersendiri dari ayat tersebut. Al-ayah, ini istamirul ayah, ayatnya panjang. Laisa fiha mu'atabatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam aslan.
Tidak ada di dalam ayat ini teguran untuk Nabi SAW sama sekali. Jadi ayat ini bukan menegur Nabi. Jadi bukan Allah SWT menegur Nabi ayat ini. Mu'atabah teguran. Nah, bisa juga arti celaan. Aslan sama sekali ayat ini bukan sebuah teguran kepada Nabi. Wa inna ma fi hal itabu liman asyara 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bil fida'i baghyata aradid dunya wa huwa al malul mufda bihi. Sesungguhnya fiha di dalam ayat ini hanyalah al itabu teguran liman asyara 'ala nabi kepada orang yang telah memberikan isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bil fida agar mengambil tebusan. Baghyata aradad dunya karena menginginkan aradad dunya harta benda dunia. Wahwa apa harta benda dunia itu? Wahwal malul mubda bihi, yaitu harta yang dijadikan tebusan. Wahwa al malul mubda bihi, harta yang dijadikan tebusan. Hina istasyara amatan nasi qabla ay yastashira khassatahum. Ketika Rasulullah mengajak musyawarah manusia secara umum, para sahabat secara umum. Qabla ayastashira, sebelum Rasulullah mengajak musyawarah khasatahum, para sahabat khusus. Para sahabat khusus siapa mereka? Abu Bakrin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, wa Umar dan Sayyidina Umar, wa Ali dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Jadi teguran yang ada pada ayat tadi bukan ditujukan kepada Rasulullah. Ini kata Abu Ya Maliki dalam menyikapi ayat tersebut. Tetapi teguran itu untuk sebagian sahabat yang menginginkan harta dunia. Jadi bukan teguran pada Rasulullah, tetapi teguran untuk ada salah seorang yang memberikan isyarat kepada Rasulullah, memberikan usulan supaya ngambil tebusan. Karena menginginkan harta benda dunia, bisa biar dapat harta banyak dari tebusan itu. Sudah maklum, masyhur di kalangan para sejarah bahwa di antara sahabat Rasulullah itu kan ada yang orang-orang munafik juga. Di antara sahabat yang hadir bersama Rasulullah itu sebagian ada yang orang-orang munafik. Jadi sebelum Rasulullah itu bermusyawarah dengan sahabat khususnya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, itu sahabat khusus itu. Rasulullah mengajak musyawarah secara umum. Secara umum semua sahabatnya dikumpulkan, diajak musyawarah untuk menentukan bagaimana mengambil sikap terhadap para tawanan perang itu. Nah, kemudian di antara orang yang diajak musyawarah semuanya ada yang mengusulkan untuk mengambil tebusan. Nah, untuk menginginkan harta benda dunia dari hasil tebusan itu biar banyak masuk harta benda. Nah, itu usulan. Nah, setelah Rasulullah bermusyawarah dengan semuanya, Rasulullah baru bermusyawarah lagi. 2 kali Rasulullah musyawarah. Musyawarah lagi dengan sahabat khususnya. Nah, disitulah terjadi musyawarah yang sebelumnya sudah kita kupas. Nah, di situ ada usulan dari Sayyidina Umar pertama kali. 3 kali Sayyidina Umar mengusulkan supaya dibunuh. Rasulullah mengapa kembali mengajukan ada pendapat lain, Sayyidina Umar kembali maju dibunuh. 3 kali dibunuh, baru setelah itu baru Sayyidina Abu Bakar berdiri dan mengusulkan supaya diambil tebusan. Mengambil tebusan. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak ada niat untuk mengambil harta benda, tidak. Itu karena bentuk rahmat kasih sayang Sayyidina Abu Bakar kepada sesama manusia. Karena di antara tawanan perang itu masih ada kerabat-kerabat mereka juga. Bagaimana supaya ditebus saja, nanti biar dibebaskan mereka dengan tebusan. Nah, ini yang disetujui oleh Rasulullah, pendapat Sayyidina Abu Bakar. Dan ayat ini bukan teguran untuk Rasulullah yang telah memutuskan dengan mengambil tebusan, tetapi untuk sebagian sahabat sebelumnya dalam musyawarah pertama yang mengajukan tebusan tetapi dengan niat mengambil harta benda dunia. Ini yang ditegur oleh Allah dalam firman-Nya, yuriduna aradad dunya, turiduna, kalian menginginkan harta benda dunia, sementara Allah menginginkan akhirat.
Sayyidina Abu Bakar mengusulkan seperti itu bukan karena ingin harta benda dunia, tidak. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar itu menyerahkan seluruh hartanya untuk Rasulullah, membantu Rasulullah dalam berperang. Sudah riwayat dari para sejarah yang sahih. Beliau tidak meninggalkan apapun untuk dirinya dan keluarganya. Semuanya diberikan kepada Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana bisa Sayyidina Abu Bakar mengusulkan tebusan untuk meraih harta benda dunia? Fa'arada biqaulihi subhanahu wa ta'ala, maka Allah menghendaki, Allah menghendaki dengan firman-Nya, turiduna aradad dunya, mereka kalian menginginkan harta benda dunia. Ulaikan nafar alladzina aradu al-mal. Ulaikan nafara alladzina aradu al-mal. Itu yang ditujukan Allah dalam firman-Nya, turiduna aradad dunya, itu adalah mereka an-nafar, beberapa orang, alladzina aradul mal, yang menginginkan harta. Jadi beberapa orang yang ketika itu yang menginginkan harta benda dengan dengan tebusan dari para tawanan itu. Nah, mungkin juga yang mengusulkan itu yang pertama kali adalah sebagian orang-orang munafik yang menginginkan harta benda, mengambil kesempatan, manfaat dari tawanan perang tersebut. Amma sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqsid bigabulil fida'i aradad dunya. Adapun sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak bermaksud dengan menerima tebusan itu untuk harta benda dunia. Rasulullah tidak ada maksud untuk mengambil harta benda dunia dengan tebusan, enggak. Wa hasyahu min dzalik, wa hasyah, jauh Rasulullah dari hal itu. Hasyahu min dzalika, jauh Rasulullah. Tidak perlu ngambil harta tebusan. Kalau Rasulullah mau, gunung Uhud itu bisa dijadikan emas. Kalau beliau mau, tapi beliau tidak menginginkan. Bahkan Rasulullah kalau memang beliau mau, bisa lebih kaya daripada Nabi Sulaiman yang menguasai dunia. Tapi Rasulullah tidak mau. Fa inna dunya kullaha ma laha qimatun indahu, karena dunia seluruhnya tidak ada nilainya indahu bagi Nabi. Jadi dunia seluruhnya ini tidak ada nilainya bagi Rasulullah. Sehingga Rasulullah memilih hidup sederhana, tidak peduli dengan dunia, karena dunia tidak ada nilainya bagi Rasulullah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu telah bersabda, mali walid dunya ma ana wad dunya ila karakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Mali walid dunya, aku tidak peduli dengan harta benda dunia. Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Artinya aku tidak menginginkan harta benda dunia. Ma'ana wa dunia, tidaklah aku dan dunia illa kecuali karakibin, seperti orang yang mengendarai kendaraan, istazalla, yang bersinggah bernaung, tahta syajaratin, di bawah sebuah pohon, tsumaraha, kemudian dia pergi, wataraka, dan meninggalkan pohon tersebut. Jadi gambaran Rasulullah, aku hidup di dunia ini, kata Rasulullah, ya seperti orang yang lagi melakukan perjalanan, naik kendaraan, kemudian dia berhenti di sebuah pohon besar, singgah istirahat di situ. Nah, pohon besar itu diibaratkan dunia. Singgah sementara, bernaung di pohon besar, lalu melanjutkan lagi perjalanan, meninggalkan pohon itu. Nah, begitulah kita di dunia ini. Lahir kita di dunia ini, hidup beberapa puluh tahun, nanti jalan lagi kita masuk ke dalam kubur. Setelah masuk ke dalam kubur, jalan lagi dibangkitkan menuju mahsyar. Setelah menuju mahsyar, nanti ada mizan, ada hisab, ada mizan, kemudian nanti ada siratul mustaqim, baru nar au jannah. Jannah au nar, itu tempat abadi. Terakhir itu hanya dua, surga ataupun
neraka. Jadi perjalanan kita masih jauh. Dunia ini tempat persinggahan saja, istirahat sebentar ini. Nah, istirahat sebentar. Setelah kita melewati alam roh, kemudian masuk ke alam rahim. Nah, kemudian yang ketiga sekarang ini kita sudah berada di alam dunia. Nanti kita akan pindah lagi masuk ke alam barzah. Alam yang keempat. Kita sudah melewati dua alam ini. Dua alam, dan sekarang kita berada di alam ketiga, dan nanti akan masuk ke alam keempat, kubur, alam barzah. Semuanya, tidak ada seorang pun dari manusia yang dihidupkan di dunia ini yang tidak masuk ke alam barzah ini. Semuanya akan masuk ke alam barzah. Setelah alam barzah kita akan masuk lagi ke alam mahsyar namanya. Nanti kita dikumpulkan, dihimpun semua manusia, semua manusia dan jin yang hidup di muka bumi ini akan ngumpul di satu tempat yang hanya Allah yang tahu di mana tempat itu. Kita tahunya pokoknya mahsyar saja, tempat dihimpunnya semua manusia dan jin di tempat itu. Bukan di dunia. Dunia sudah dihancurkan oleh Allah SWT. Di tempat lain yang hanya Allah SWT yang tahu. Nah, kemudian setelah masuk ke alam mahsyar, baru nanti ada yaumul hisab. Kemudian ada mizan, ditimbang, baru setelah itu kita digiring ke surga ataupun neraka setelah melewati jembatan Siratul Mustaqim. Ya, dan semuanya akan melewati itu dengan bermacam keadaan. Ada yang seperti kilat menyambar, ada yang seperti orang dengan kendaraan yang super cepat. Ada yang seperti kuda, ada yang seperti macam-macam, tergantung amal ibadahnya ketika di dunia. Jadi dunia bagi Rasulullah seperti orang yang berkendaraan, kemudian singgah berteduh di bawah pohon yang besar, kemudian pergi lagi meninggalkannya. Waqad uridat alaihi jibalu tihama antakuna lahu zahaban fa'aba. Sungguh telah ditawarkan alaih pada Rasulullah. Uridat alaih, sungguh telah ditawarkan alaih kepada Rasulullah jibalu tihama. Di Mekah itu ada sebuah gunung namanya Gunung Tihama. Ya. Gunung-gunung Tihama, Allah telah menawarkan kepada Rasulullah Gunung Tihama antakuna lahu zahaban, untuk dijadikan emas untuk Rasulullah. Fa'aba, beliau nolak gitu. Jadi sudah ditawarkan oleh Allah kalau Rasulullah mau Gunung Tihama yang ada di Mekah itu mau dijadikan emas untuk Rasulullah, tapi beliau menolak, tidak mau. Tidak mau. Beliau lebih memilih hidup sederhana, kadang makan, kadang tidak. Bahkan seringkali Rasulullah itu tidak makan apa-apa. Bukan hanya Rasulullah, tetapi beliau juga bersama para istrinya tidak memiliki apapun untuk dimakan. Kadang-kadang sampai 3 hari 3 malam tidak ada yang bisa dimakan kecuali hanya kurma dengan air putih saja. Tidak ada yang bisa dimasak. Ya. Fa'aina huwa min aradid dunya, maka di mana beliau dari harta benda dunia itu? Ya. Jadi ditawarkan Gunung Tihama jadi emas saja beliau tidak mau, apalagi hanya cuma tebusan orang-orang yang tawanan, paling cuma berapa tebusan. Ya. Kama anna qaulahu ta'ala, sebagaimana bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam ayat lain Allah berfirman, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azimun fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Seandainya tidak karena kitab catatan dari Allah Subhanahu wa taala sabaqa yang telah mendahului, catatan yang sudah termaktub, tercatat dalam umul kitab, lamassakum fima akhadtum adzabun azim, niscaya kalian akan tersentuh oleh azab yang besar, fima dengan sebab apa yang telah kalian ambil, tebusan ya.
dengan sebab tebusan yang telah kalian ambil. Ini yang dijadikan dalil sebagian ulama bahwasanya Rasulullah itu bisa melakukan kesalahan. Nah, termasuk ini ayat ini kata mereka salah satu teguran kepada Rasulullah yang salah dalam mengambil keputusan untuk tawanan perang Badar itu yang yang diputuskan oleh Rasulullah dengan tebusan kata nah itu dibantah oleh Abu Maliki dalam kitabnya ini bahwasanya itu bukan teguran untuk Rasulullah. Bahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sudah sesuai dengan apa yang telah termaktub tercatat di umul kitab. Nah itu diantara bunyinya laula kitabun minallah sabaqa. Seandainya tidak karena catatan yang sudah mendahului catatan Allah yang telah tertulis di umul kitab, fakulu mimma ghanimtum halala, maka makanlah dari apa yang telah kalian ambil ghanimah. Makanlah dari ghanimah, harta rampasan perang yang telah kalian ambil dengan cara yang halal dan baik. Ini setelah Allah sebelumnya seakan-akan mengecam, menegur, kemudian Allah berikan perintah makan itu. Harta rampasan perang yang telah kalian ambil, makan dengan cara yang halal dan baik. Artinya halal. Nah, ini merupakan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Harta rampasan perang itu halal. Adapun umat sebelumnya diharamkan. Hanya umat Rasulullah diperbolehkan untuk memakan harta rampasan perang dari orang-orang kafir. Ini hukumnya. Fa in hadza i'lanun minhu subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya ini ayat adalah pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung bi ni'matihi, dengan nikmatnya Allah, wa minnatihi, dan pemberian Allah ala hadhil ummati, atas umat ini, umat Nabi Muhammad, bi fadli nabiha, dengan sebab keutamaan nabinya umat ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab keutamaan nabi. Nah, jadi Allah berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad, yakni dengan dihalalkannya harta hasil rampasan perang dari orang-orang kafir itu. Wa ilamun bi annahu sabaqa minhul qada'u fil kitabil asbaqi, dan juga ayat ini memberitahukan bahwasanya telah dahulu dari Allah ketentuan dalam kitab yang telah mendahului kitab umul kitab ya. Ini juga ayat ini memberitahukan pemberitahuan dari Allah bahwasanya ketentuan itu halalnya ghanimah bagi umat Nabi Muhammad sudah ditentukan pada masa azali, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bihallil ghanaim lihadil ummah, dengan halalnya harta rampasan perang lihadil ummah, untuk umat ini, umat Nabi Muhammad. Duna ghairiha, tanpa selainnya. Jadi tanpa umat yang lain, hanya untuk umat Nabi Muhammad khususiyah ini. Umat yang lainnya tidak dihalalkan oleh Allah, hanya umat Nabi Muhammad yang dihalalkan harta rampasan fadlan minhu, sebagai keutamaan dari Allah, wa ni'matan, dan sebagai nikmat bi fadli nabiha, dengan berkat keutamaan nabinya umat ini Nabi Muhammad, wa karamatihi 'ala Allah, dan kemuliaan Nabi Muhammad bagi Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang mulia di sisi Allah, sehingga Allah muliakan beliau, dan juga Allah muliakan dengan sebab beliau umatnya. Umatnya dimuliakan oleh Allah dengan sebab Rasulullah. Wa min thamma kana sallallahu alaihi wasallam yushayyidu bi hadhihi an-ni'mati fi jumlatin minal manaqib allati khassahu Allah taala biha. Nah, dari sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushayyid, memperkuat dengan nikmat ini dalam sebuah jumlah dari keutamaan keutamaan allati, yang telah dikhususkan oleh Allah taala biha, dengan manaqib tersebut. Fayaqulu, beliau bersabda, jadi Rasulullah memperkuat atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Nah, beliau merasa senang dan bangga karena diprioritaskan, diberikan keutamaan oleh Allah. Nah, beliau Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Utitu khamsan lam
yu'tahunna ahadun qabli. Aku, kata Rasulullah, telah diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kelima perkara tersebut pada seorang pun qabli, sebelumku. Para nabi, para rasul yang lain belum pernah mendapatkan pemberian dari 5 pemberian ini. Ini hanya diberikan kepada Rasulullah. Kana kullu nabiyyin yub'ats ila qaumihi khassatan. Para nabi, semua nabi diutus untuk kaumnya secara khusus. Para nabi dan rasul sebelumnya diutus untuk kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ilal ahmari wal aswadi, dan aku diutus untuk orang yang berkulit merah dan hitam, pokoknya semuanya. Maksudnya itu Rasulullah diutus untuk semua umat, tidak hanya umatnya beliau saja, tetapi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Nah, di antaranya kemudian wa uhillat liyal ghanaimu wa lam takun tahillu li ahadin qabli, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku, kata beliau. Walam takun tahil li ahadin qabli, dan harta rampasan perang tidak pernah menjadi halal untuk seorang pun sebelumku, hanya untuk Rasulullah. Nah, ini diantara 5 yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, dan tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi sebelumnya. Diantaranya itu yang kita bahas ini, yaitu Rasulullah dihalalkan kepada beliau dan umatnya harta rampasan perang orang kafir yang tidak pernah Allah halalkan dari umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya ketika mereka berhasil mengalahkan orang-orang kafir dan mengambil harta rampasan, itu tidak boleh dimakan, tetapi dijadikan kurban. Nanti dikumpulkan semua, ya. Kemudian apabila ada api turun membakar harta rampasan itu, berarti tanda peperangan mereka diterima oleh Allah SWT. Ya. Nah, berhasil peperangan mereka itu diridhoi oleh Allah. Tidak boleh dimakan oleh mereka. Ya. Tetapi dalam untuk Rasulullah dan umatnya, setiap kali mereka berhasil mengalahkan orang kafir, berhasil mengambil harta rampasan perang, tawanan, itu boleh dimakan. Tawanannya boleh dijadikan budak, boleh dijual, boleh diberikan tebusan, semuanya dibagi-bagi. Jadi itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tawdihu iskalihi, wallahu alam bisawab. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alim wa mila ma'alim wa zinata ma'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih ma'ulik wal khatim lima sabaqa nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.